Assalamualaikum guys. Kisah serem baru saja terjadi. Seorang pegawai kamar mayat di suatu lembaga pendidikan kedokteran di kota Cambridge, Massachusetts, Amerika, ternyata telah menjual potongan-potongan mayat yang dikelola demi uang. Dia gemuknya segitu. Beratnya sudah mencapai sekitar 300 pound. Jadi dia serba gemuk. Ya karena kenyang makan duit dari jual organ manusia. Tapi kalau Anda mungkin perlu juga bisa hubungi telepon nanti di belakang ada nomor teleponnya. Nah ini dia wanita yang bantu jual potongan mayat. Wanita ini bertugas untuk menghubungi pelanggan, kemudian mengirimkannya kepada pelanggan dengan catatan ini organ ini. Misalkan ini potongan dari sebagian kepala atau kulit. Nah, kulit untuk apa nanti kita akan terangkan. Kenapa kulit itu diminati, dibeli oleh pelanggan tertentu. Kemudian yang lebih serem lagi, di dalam komunikasi dengan pelanggan, wanita ini menyertakan yang namanya catatan. Ini adalah potongan dari kaki, misalkan. Ini potongan dari kepala nomor 7, dan seterusnya. Jadi deskripsinya ketika berkomunikasi dengan pelanggan sangat jelas. Nah, di antara korbannya ada seorang yang berniat baik, dia menyumbangkan jasadnya. Jadi dia sudah menulis wasiat, kapan-kapan dia meninggal, maka keluarganya diminta menyerahkan jasadnya ke universitas atau lembaga pendidikan yang mengelola atau mendidik para calon dokter itu sebagai kadaver atau untuk praktek para mahasiswa. Nah, praktek penjualan ini sudah lama, bukan cuma setahun tapi beberapa tahun. Tapi baru ketahuan bulan kemarin ini, belum lama. Nah, kalau mau nanya berapa cuannya, ya sudah banyak lah. Orang masa jualnya itu sudah sampai sekitar 5 tahun. Jadi kalau sekarang tahun 2025, diperkirakan dia menjual itu mulai dari tahun 2020 atau bahkan sebelumnya. Ya, bagaimana dia dapat melakukannya? Ya karena dia adalah direktur rumah mayat dari suatu lembaga pendidikan terkenal. Jadi dia punya akses kapan saja ke kamar mayat. Herannya dia nggak serem ya, motong-motong mayat kemudian dijual. Nih kalau kita sih orang waras ya, jangankan motong, masuk kamar mayat saya sudah serem, mungkin bulu kuduk berdiri. Ya, cuannya lumayan, maka dia bisa hidup lumayan dan badannya gemuk sekali. Ya, makan mewah, cukup makan minum, cukup ya begitulah. Cuma ini satu hal catatannya, tolong ya subscribe ya. Kalau nggak subscribe, jangan-jangan awas lo ntar malam dia datang tak jatah, kan serem kalau gitu. Jadi ya telateni aja, tolong perhatikan dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan share ya. Terima kasih. Pertanyaannya sekarang, ini pertanyaan penting buat semua yang terlibat atau yang menyelidiki ini. Jadi untuk para petugas dan masyarakat yang heboh di negara bagian Massachusetts dan juga banyak di tempat di seluruh Amerika, mereka bertanya-tanya, untuk apa sih beli potongan mayat? Ini ada kisah balik sekitar 40 tahun atau 50 tahun yang lalu. Jadi di sekitar Perang Dunia Kedua, jadi setelah
Perang Dunia Kedua berakhir tahun 45, 46 dan seterusnya, ada seorang mahasiswa yang kelak menjadi anggota dari organisasi rahasia di suatu kampus. Nah, kartu mahasiswanya atau bukan kartu mahasiswa ya, kartu tanda anggotanya itu bukannya kertas tapi potongan tulang-tulang manusia. Itu tulang belulang manusia. Nah, organisasi rahasia ini demikian kuat karena banyak dari antara mahasiswa itu adalah anaknya orang-orang kaya. Nah, apa maksudnya? Itu tidak pernah dijelaskan di dalam berita. Cuma yang jelas salah satu di antara anggota itu adalah nanti kelak dia punya anak yang akan menjadi seorang presiden Amerika. Saya ulang, mahasiswa itu nanti ketika sudah lulus dan menjadi orang sukses, anaknya menjadi salah satu presiden Amerika Serikat. Jadi memang kisahnya ini lumayan serem ya. Coba kita jangan ikut-ikutan lah. Tanda anggota kok tulang belulang manusia. Apa enggak serem kalau malam dia bangun kemudian mencari mana tulangku, kembalikan tulangku. Serem kan kalau gitu. Nah, ini suatu permintaan atau pernyataan atau peringatan atau apa namanya. Bila mana ada salah satu keluarga atau sahabat Anda yang meninggal di kota Cambridge, Massachusetts, Amerika, antara tahun 1990 sampai 2220, dan dia sudah berwasiat kalau jasadnya harus disumbangkan ke lembaga pendidikan, maka silakan hubungi segera penegak hukum dan jaksa atau pengacara setempat untuk melaporkan dan mempersiapkan gugatan perdata bersama atau yang dikenal sebagai class action dengan ganti rugi sampai dengan 12 triliun rupiah. Terus ya jangan lupa admin diciprati dikit aja untuk dukung video ini. Ya jadi dulu guys, subscribe, like, dan share ya. Terima kasih. Ini nomor teleponnya untuk hubungi ada di sini. Bila perlu, Anda dapat menghubungi lembaga pendidikan yang bersangkutan. Nomor teleponnya adalah 001 617 495 4778. Satu lagi 001 617 49 4172. Atau juga Anda dapat menghubungi jaksa atau Kejaksaan Wilayah Pennsylvania Tengah, di mana tersangka pelaku berada di wilayah tersebut. Nomor kejaksaan adalah 001 570 348 2800. Ulang, 001 570 348 2800. Atau Anda dapat mengirim fax ke 001 570 348 2037. Silakan tanya tentang tersangka Cedric Lodge. Kalau perlu bantuan hubungi nomor tersebut dan silakan tanya tentang tersangka yang bernama Cedric Lodge. Atau bila perlu bantuan untuk hubungi nomor tersebut, silakan tulis di komen dan nomor telepon Anda. Kami akan hubungi Anda segera. Dan guys, terima kasih telah menonton video MG Channel. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam guys. Kisah serem baru saja terjadi. Seorang pegawai kamar mayat di suatu lembaga pendidikan kedokteran di kota Cambridge, Massachusetts, Amerika,
ternyata telah menjual potongan-potongan mayat yang dikelola demi uang. Dia gemuknya segitu. Beratnya sudah mencapai sekitar 300 pound. Jadi dia serba gemuk. Ya karena kenyang makan duit dari jual organ manusia. Tapi kalau Anda mungkin perlu juga bisa hubungi telepon nanti di belakang ada nomor teleponnya. Nah ini dia wanita yang bantu jual potongan mayat. Wanita ini bertugas untuk menghubungi pelanggan, kemudian mengirimkannya kepada pelanggan dengan catatan ini organ ini. Misalkan ini potongan dari sebagian kepala atau kulit. Nah, kulit untuk apa nanti kita akan terangkan. Kenapa kulit itu diminati, dibeli oleh pelanggan tertentu. Kemudian yang lebih serem lagi, di dalam komunikasi dengan pelanggan, wanita ini menyertakan yang namanya catatan. Ini adalah potongan dari kaki, misalkan. Ini potongan dari kepala nomor 7, dan seterusnya. Jadi deskripsinya ketika berkomunikasi dengan pelanggan sangat jelas. Nah, di antara korbannya ada seorang yang berniat baik, dia menyumbangkan jasadnya. Jadi dia sudah menulis wasiat, kapan-kapan dia meninggal, maka keluarganya diminta menyerahkan jasadnya ke universitas atau lembaga pendidikan yang mengelola atau mendidik para calon dokter itu sebagai kadaver atau untuk praktek para mahasiswa. Nah, praktek penjualan ini sudah lama, bukan cuma setahun tapi beberapa tahun. Tapi baru ketahuan bulan kemarin ini, belum lama. Nah, kalau mau nanya berapa cuannya, ya sudah banyak lah. Orang masa jualnya itu sudah sampai sekitar 5 tahun. Jadi kalau sekarang tahun 2025, diperkirakan dia menjual itu mulai dari tahun 2020 atau bahkan sebelumnya. Ya, bagaimana dia dapat melakukannya? Ya karena dia adalah direktur rumah mayat dari suatu lembaga pendidikan terkenal. Jadi dia punya akses kapan saja ke kamar mayat. Herannya dia nggak serem ya, motong-motong mayat kemudian dijual. Nih kalau kita sih orang waras ya, jangankan motong, masuk kamar mayat saya sudah serem, mungkin bulu kuduk berdiri. Ya, cuannya lumayan, maka dia bisa hidup lumayan dan badannya gemuk sekali. Ya, makan mewah, cukup makan minum, cukup ya begitulah. Cuma ini satu hal catatannya, tolong ya subscribe ya. Kalau nggak subscribe, jangan-jangan awas lo ntar malam dia datang minta jatah, kan serem kalau gitu. Jadi ya telateni aja, tolong perhatikan dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan share ya. Terima kasih. Pertanyaannya sekarang, ini pertanyaan penting buat semua yang terlibat atau yang menyelidiki ini. Jadi untuk para petugas dan masyarakat yang heboh di negara bagian Massachusetts dan juga banyak di tempat di seluruh Amerika, mereka bertanya-tanya, untuk apa sih beli potongan mayat? Ini ada kisah balik sekitar 40 tahun atau 50 tahun yang lalu. Jadi di sekitar Perang Dunia Kedua, jadi setelah Perang Dunia Kedua berakhir, tahun 45, 46 dan seterusnya, ada seorang mahasiswa yang kelak menjadi anggota dari organisasi rahasia di
suatu kampus. Nah, kartu mahasiswanya atau bukan kartu mahasiswa ya, kartu tanda anggotanya itu bukannya kertas tapi potongan tulang-tulang manusia. Itu tulang belulang manusia. Nah, organisasi rahasia ini demikian kuat karena banyak dari antara mahasiswa itu adalah anaknya orang-orang kaya. Nah, apa maksudnya? Itu tidak pernah dijelaskan di dalam berita. Cuma yang jelas salah satu di antara anggota itu adalah nanti kelak dia punya anak yang akan menjadi seorang presiden Amerika. Saya ulang, mahasiswa itu nanti ketika sudah lulus dan menjadi orang sukses, anaknya menjadi salah satu presiden Amerika Serikat. Jadi memang kisahnya ini lumayan serem ya. Coba kita jangan ikut-ikutan lah. Tanda anggota kok tulang belulang manusia. Apa enggak serem kalau malam dia bangun kemudian mencari mana tulangku, kembalikan tulangku. Serem kan kalau gitu. Nah, ini suatu permintaan atau pernyataan atau peringatan atau apa namanya. Bila mana ada salah satu keluarga atau sahabat Anda yang meninggal di kota Cambridge, Massachusetts, Amerika, antara tahun 1990 sampai 2220, dan dia sudah berwasiat kalau jasadnya harus disumbangkan ke lembaga pendidikan, maka silakan hubungi segera penegak hukum dan jaksa atau pengacara setempat untuk melaporkan dan mempersiapkan gugatan perdata bersama atau yang dikenal sebagai class action dengan ganti rugi sampai dengan 12 triliun rupiah. Terus ya jangan lupa admin diciprati dikit aja untuk dukung video ini. Ya jadi dulu guys. Subscribe, like, dan share ya. Terima kasih. Ini nomor teleponnya untuk hubungi ada di sini. Bila perlu, Anda dapat menghubungi lembaga pendidikan yang bersangkutan. Nomor teleponnya adalah 001 617 495 4778. Satu lagi 001 617 494172. Atau juga Anda dapat menghubungi jaksa atau Kejaksaan Wilayah Pennsylvania Tengah di mana tersangka pelaku berada di wilayah tersebut. Nomor kejaksaan adalah 001 570 348 2800. Ulang 001 570 348 2800. Atau Anda dapat mengirim fax ke 001 570 348 2037. Silakan tanya tentang tersangka Cedric Lodge. Kalau perlu bantuan hubungi nomor tersebut. Dan silakan tanya tentang tersangka yang bernama Cedric Lodge. Atau bila perlu bantuan untuk hubungi nomor tersebut, silakan tulis di komen dan nomor telepon Anda. Kami akan hubungi Anda segera. Dan guys, terima kasih telah menonton video MG Channel. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam guys. Kisah serem baru saja terjadi. Seorang pegawai kamar mayat di suatu lembaga pendidikan kedokteran di kota Cambridge, Massachusetts, Amerika, ternyata telah menjual potongan-potongan mayat yang dikelola demi uang. Dia gemuknya segitu. Beratnya sudah mencapai sekitar 300 pound. Jadi dia serba gemuk.
Ya karena kenyang makan duit dari jual organ manusia. Tapi kalau Anda perlu, mungkin perlu juga bisa hubungi telepon nanti di belakang ada nomor teleponnya. Nah ini dia wanita yang bantu jual potongan mayat. Wanita ini bertugas untuk menghubungi pelanggan, kemudian mengirimkannya kepada pelanggan dengan catatan ini organ ini. Misalkan ini potongan dari sebagian kepala atau kulit. Nah, kulit untuk apa nanti kita akan terangkan. Kenapa kulit itu diminati, dibeli oleh pelanggan tertentu. Kemudian yang lebih serem lagi, di dalam komunikasi dengan pelanggan, wanita ini menyertakan yang namanya catatan. Ini adalah potongan dari kaki, misalkan. Ini potongan dari kepala nomor 7, dan seterusnya. Jadi deskripsinya ketika berkomunikasi dengan pelanggan sangat jelas. Nah, di antara korbannya ada seorang yang berniat baik, dia menyumbangkan jasadnya. Jadi dia sudah menulis wasiat. Kapan-kapan dia meninggal, maka keluarganya diminta menyerahkan jasadnya ke universitas atau lembaga pendidikan yang mengelola atau mendidik para calon dokter itu sebagai kadaver atau untuk praktek para mahasiswa. Nah, praktek penjualan ini sudah lama, bukan cuma setahun tapi beberapa tahun. Tapi baru ketahuan bulan kemarin ini, belum lama. Nah, kalau mau nanya berapa cuannya, ya sudah banyak lah. Orang masa jualnya itu sudah sampai sekitar 5 tahun. Jadi kalau sekarang tahun 2025, diperkirakan dia menjual itu mulai dari tahun 2020 atau bahkan sebelumnya. Ya, bagaimana dia dapat melakukannya? Ya karena dia adalah direktur rumah mayat dari suatu lembaga pendidikan terkenal. Jadi dia punya akses kapan saja ke kamar mayat. Herannya dia nggak serem ya, motong-motong mayat kemudian dijual. Nih kalau kita sih orang waras ya, jangankan motong, masuk kamar mayat saya sudah serem, mungkin bulu kuduk berdiri. Ya, cuannya lumayan, maka dia bisa hidup lumayan dan badannya gemuk sekali. Ya, makan mewah, cukup makan, minum, cukup, ya begitulah. Cuma ini satu hal catatannya, tolong ya subscribe ya. Kalau nggak subscribe, jangan-jangan awas lo ntar malam dia datang tak jatah, kan serem kalau gitu. Jadi ya telateni aja, tolong perhatikan dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan share ya. Terima kasih. Pertanyaannya sekarang, ini pertanyaan penting buat semua yang terlibat atau yang menyelidiki ini. Jadi untuk para petugas dan masyarakat yang heboh di negara bagian Massachusetts dan juga banyak di tempat di seluruh Amerika, mereka bertanya-tanya, untuk apa sih beli potongan mayat? Ini ada kisah balik sekitar 40 tahun atau 50 tahun yang lalu. Jadi di sekitar Perang Dunia Kedua, jadi setelah Perang Dunia Kedua berakhir, tahun 45, 46 dan seterusnya, ada seorang mahasiswa yang kelak menjadi anggota dari organisasi rahasia di suatu kampus. Nah, kartu mahasiswanya atau bukan kartu mahasiswa ya, kartu tanda anggotanya itu bukannya kertas tapi potongan tulang-tulang manusia. Itu tulang belulang manusia. Nah,
Organisasi rahasia ini demikian kuat karena banyak dari antara mahasiswa itu adalah anaknya orang-orang kaya. Nah, apa maksudnya? Itu tidak pernah dijelaskan di dalam berita. Cuma yang jelas salah satu di antara anggota itu adalah nanti kelak dia punya anak yang akan menjadi seorang presiden Amerika. Saya ulang, mahasiswa itu nanti ketika sudah lulus dan menjadi orang sukses, anaknya menjadi salah satu presiden Amerika Serikat. Jadi memang kisahnya ini lumayan serem ya. Coba kita jangan ikut-ikutan lah. Tanda anggota kok tulang belulang manusia. Apa gak serem kalau malam dia bangun kemudian mencari mana tulangku, kembalikan tulangku. Serem kan kalau gitu. Nah, ini suatu permintaan atau pernyataan atau peringatan atau apa namanya. Bila mana ada salah satu keluarga atau sahabat Anda yang meninggal di kota Cambridge, Massachusetts, Amerika, antara tahun 1990 sampai 2220, dan dia sudah berwasiat kalau jasadnya harus disumbangkan ke lembaga pendidikan, maka silakan hubungi segera penegak hukum dan jaksa atau pengacara setempat untuk melaporkan dan mempersiapkan gugatan perdata bersama atau yang dikenal sebagai class action dengan ganti rugi sampai dengan 12 triliun rupiah. Terus ya jangan lupa admin diciprati dikit aja untuk dukung video ini. Ini dulu guys. Subscribe, like, dan share ya. Terima kasih. Ini nomor teleponnya untuk menghubungi ada di sini. Bila perlu, Anda dapat menghubungi lembaga pendidikan yang bersangkutan. Nomor teleponnya adalah 001 617 495 4778. Satu lagi 001 617 494172. Atau juga Anda dapat menghubungi jaksa atau Kejaksaan Wilayah Pennsylvania Tengah, di mana tersangka pelaku berada di wilayah tersebut. Nomor kejaksaan adalah 001 570 348 2800. Ulang 001 570 348 2800. Atau Anda dapat mengirim fax ke 001 570 348 2037. Silakan tanya tentang tersangka Cedric Lodge. Kalau perlu bantuan hubungi nomor tersebut. Dan silakan tanya tentang tersangka yang bernama Cedric Lodge. Atau bila perlu bantuan untuk hubungi nomor tersebut, silakan tulis di komen dan nomor telepon Anda. Kami akan hubungi Anda segera. Dan guys, terima kasih telah menonton video MG Channel. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam guys. Kisah serem baru saja terjadi. Seorang pegawai kamar